Tenggorokan Karena mengganja. 1 IG nggak cukup ya. Oh iya. Ya ampun, kita terakhir ketemu kapan ya? Oh 5 menit yang lalu, ya ampun. Au 5 menit amat. yang lalu. Ya. Nah itu dia, tadi kan lo sempat bilang ada ada level-levelnya gitu ya. Nah gue ngerasa ada kalanya gue di level yang rendah, tapi ada kalanya gue di level yang benar-benar sampai panic attack. Karena waktu itu gue sempat bisa sampai nangis sesungguhkan untuk sesuatu yang nggak jelas gitu loh. Jadi gue nggak tahu tuh levelnya tuh apakah selalu begitu kalau si anxiety disorder ini atau gimana gitu kan, gitu loh. Biasanya sih emang naik turun, cuman gini, cuman Oh, biasanya oke. biasanya dia level gini. Anxiety itu kan kalau kita berpikiran buruk ke depan, berpikiran ke depan, Hmm, berpikiran hal yang belum terjadi, ya. benar. Nah itu kita udah cemas duluan. Hmm, hmm. Nah tingkatnya tuh lebih ke situ. Nah cuman yang bikin parah itu biasanya dia punya temennya tuh dispepsia itu, lambung itu. Jadi kalau Oke, perut anxiety kumat di saat perut lo kosong, udah tuh berat banget tuh. Itu berat banget. oke. Berarti orang-orang yang punya masalah di perut, kayak mungkin mah atau apa, itu punya kecenderungan lebih lebih mudah terkena anxiety disorder dong. Jika dia punya IWS tadi, makanya gue sebut IWS. IWS Itu itu ada ya sifat-sifatnya, early. ada sifat warning sign of anxiety. uh, Itu ada sifat-sifat dan ada pola pikir dia yang udah kayak seperti pola pikir kita gitu. Gitu. Itu bisa itu begitu hmm, nyebur. Begitu. Gampang banget deh ya. Gampang banget, gampang banget. Begitu lambungnya kena, pak udah. Begitu. Ini kenapa nih? Gua kenapa nih? UGD sekali nggak puas sama hasilnya, pasti nggak puas dong karena kan dia Hmm, lebih merasa lebih pintar daripada dokter kan. Udah akhirnya dia hmm. ngecek Google sendiri, taunya yang keluar macam-macam tuh. Tumor lah, kanker lah, apalah kalau Ih, Google. makin. Nah udah akhirnya welcome to the club gitu. Gitu. Jadi apa ya? Pola makan buruk plus sifat tadi itu. Gitu itu nggak boleh I ada. see. Bang, kok nggak dijawab tenggorokan mengganjal saat menelan? Apakah itu masih gejala GERD? Itu Yang bisa gue tahu aja sih emang iya ya. flu. Itu bisa aja flu. Pertama, nggak pertama Oke, lu positive thinking dulu, flu dulu. oke. Lu coba minum air hangat, minum madu, air hangat madu gitu. Ntar Hmm, lama-lama udah mendingan. Kalau udah mendingan ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau emang suara lu udah mulai kena, udah mulai serak, hmm. ya terus lo beberapa hari yang lalu tuh asam lambung lo sempet naik, nah itu kemungkinan LPR. Cuman gejala, belum penyakit gitu. Jadi yang bisa Apa-apa? nentuin LPR atau enggak baru naik LPR? masih gejala LPR. LPR? Yes, Itu apa LPR? laring reflux. Jadi kalau GERD kan kita reflux dari sini ya, asam Heeh, lambung kan reflux sini. heeh. Kalau GERD kan masalahnya di sini nih, ditutup panci lambung, kebuka. Jadi Hmm, asam lambungnya naik saat kita tidur atau saat kita hmm. berbaring. Naik ke sini Oke. disebut GERD. Ini disebut GERD. Nah, jika naiknya sampai ke sini terus balik lagi sekali, Hmm. 2 kali, 3 kali, akhirnya di sini mengalami peradangan karena hancur kena asam lambung. Asam lambung tuh gini, asam lambung itu sangat acid banget gitu ya. Di tubuh kita itu nggak ada yang kuat menahan asam lambung kecuali lambung. Jadi jika Oke. air asam lambung keluar dari lambung, ya itu bisa Hmm. ngebakar semuanya tuh. Gitu. Oh, I Tapi see. LPR biasanya ada gejala klasiknya yaitu panas di tenggorokan, mulut lo juga jadi asem, terus pH Hmm. di mulut lo berkurang, sama biasanya kena di suara lo serak gitu. Atau nggak nonton di video yang gue sama dokter gini, Saya kalau ada GERD ke GERD itu early. kalau nggak disembuhin bisa kena ke sini, bisa kena ke gigi. Yang paling parah tuh gigi gitu. Karena gigi tuh kalsium ya, semua yang putih tuh kalsium. Itu gampang banget kena air asid tuh gampang banget. Jadi gampang banget gigi lo keropos, tiba-tiba gusi lo berdarah, tiba-tiba hitam copot. Wah, hancur deh karena gigi kalau GERD kelamaan gitu. Oh gitu. Yes. Oh, I see. Tapi sekarang Bandara kan yang situ banyak juga Kak? Iya. banyak Bandara iya baru.
Tapi banyak yang ini juga sih, banyak yang apa tuh namanya, kayaknya sekarang GERD ini udah banyak udah banyak orang yang mengalaminya gitu ya. Kalau dulu kan taunya cuma mah doang gitu kan. Iya, Sekarang udah lebih ke GERD dan orang banyak GERD. yang mengalaminya, dan sekarang kayaknya untuk ngatasin si GERD sendiri udah banyak cara gitu ya Rick ya. Udah banyak cara, jadi dari ahli-ahli Cuman gizi banyak juga yang udah salah bisa. juga. Banyak yang Oh salah. gitu. Banyak yang Oh. salah. Satu, kesalahan pertama adalah yang paling banyak gue temuin kesalahannya adalah dispepsia doang disebut GERD. Itu salah banget, itu udah salah besar. Akhirnya orang tersebut nyari obat GERD. Jadi minum obat GERD yang nggak sembuh dispepsianya. Karena dispepsia tuh kayak gastritis gitu loh. Maksudnya kayak lecet. Gastro, Atau gastro. iya, atau dispepsia fungsional yang nggak ada penyakitnya. Dispepsia fungsional tuh nggak ada penyakit. Masukin teropong ke sini itu normal, nggak ada apa-apa, tapi asam lambungnya banyak. Nah itu disebabkan karena lo biasanya cemas, biasanya anxiety, biasanya stres berlebih, pola hidup buruk, biasanya gitu. Makanya gue bilang pakai pola 3P, 4P itu sembuh dan nggak perlu ke dokter gitu. Makanya gue lebih ke yang, mas gue apa gini-gini, udah lo lakuin aja 3P, gue lebih ke sana gitu. Mas gue kembung terus, apa gue mesti cek ke dokter, udah lo lakuin aja 3P, karena gratis kan, maksudnya nggak. Ya, dan itu emang harus dilakukan. Hidup sehat harus Yeah. dilakukan, makan sehat harus dilakukan. Ya, so what? Lakuin aja gitu. Aku kesana gitu. Terus kesalahan kedua, banyak yang nyampurin GERD sama anxiety. Itu lebih parah lagi. Kalau lu baca di literaturnya dokter, itu GERD itu cuman gejalanya adalah panas di dada, rasa kembung, terus sama mual, dan lain-lain. Ya. Pokoknya inilah ya, perut lah ya. Gak ada di situ takut mati, takut penyakit berat, takut panik di jalan, nggak ada. Itu bukan GERD gitu gue bilang. Itu anxiety, yang kayak gitu anxiety. GERD nggak ada, takut mati nggak ada, gue bilang. Aduh, I see, I parah. see, I see. Oke, oke, oke. Ada yang nanya nih, apa tuh 3P? Nah, 3P tadi yang di live kita udah sempat dijelasin ya. Ya, 3P Balik untuk lagi, menyembuhin GERD. P itu pola pikir ya. Pola pikir, pola makan, terus pola hidup. Habis itu perilaku. Itu yang harus kita coba ubah dulu, baru. Karena Dan emang harus dirubah sebetulnya. Mau sakit iya, mau iya, harus iya. dirubah sih itu. Benar. Oke. Jadi nggak perlu, ya bukannya bilang nggak perlu ke dokter, tapi setidaknya kita coba mengobati diri kita sendiri dulu Iya. gitu kan. Jika Baru kalau ciri-ciri kamu misal sama, ya obatin diri sendiri aja. Toh kan nggak pakai obat ini pengobatannya gitu. Jadi nggak akan salah benar. gitu maksudnya. Iya, benar. Setuju. Oke. Nah, untuk komunitas, tadi gue juga agak penasaran dengan komunitas. Ini mulanya lo bikin si Yayasan Anxiety Care Indonesia ini mulai kapan ya, Rick? Gue sih mulai bikin rencana udah dari tanggal 12/12/2019. Cuman baru tanda tangan sama depan notaris itu tanggal 20 Februari 22 Sampai notaris segala. Iyalah. Ini jadi Oke, nggak, maksudnya gue ini bukan cuma sekedar komunitas berkumpulnya orang-orang saja. Yayasan. Oke, resmi ya berarti ya. Resmi yayasan. Oke, di dalamnya yayasan itu ada apa aja sih sebenarnya? Ada Dufan, ada meja makan. Produk gue pokoknya nyembuhin anxiety dan GERD dengan cara 4P tadi. Dimana cara gue tidak mengganggu cara yang lainnya, cara dokter ataupun cara psikiater gitu. Paling yang keambil sama gue paling jatuhnya psikolog, ya itu keambil mungkin. Cuman lo juga bisa ke psikolog. Lo bisa ke psikolog, cuman biar kita komunitas yang jagain gitu. Maksudnya lo udah ngerjain PR belum dari psikolog gitu. Karena kan PR dari psikolog sebenarnya sama PR dari YouTube gue sama sebetulnya. Bener, sama. Lo nonton YouTube gue sama ke psikolog sama juga, disuruh ini, suruh belajar sama. Bedanya psikolog kan di tes. Maksudnya bedanya psikolog sama YouTube gue adalah lo nonton YouTube gue udah besoknya mah terserah lo ya. Tapi kalau di psikolog lo udah bayar dia, lo dites, dikasih tugas juga, mungkin tugasnya sama sama di YouTube gue, tapi begitu 2 minggu lagi lo balik ke dia nyatet tuh si psikolog kelihatan kayak lo udah sampai mana, mood lo udah bagusan atau belum, udah bisa ngontrol belum gitu. Keuntungan di situ. Oke. Jadi untuk bergabung misalnya, misalnya nih ada yang ngerasa lagi mengalaminya,
kemudian mungkin ada juga yang mungkin teman atau keluarganya yang ngalaminnya, itu mau gabung ke situ, Langsung ngontaknya ke salah satu langsung admin yang search ada aja. Iya, langsung aja search di Instagram Anxiety Care, depannya Anxiety Care, dan ntar juga keluar banyak kok. Ada yang Bandung, ada yang di Semarang, ada yang di mana. Ntar tinggal lihat postingan. Itu kegiatannya ngapain aja sih? Selain konsultasi gitu? Masih sampai sekarang masih sharing-sharing aja. Mungkin nanti kalau udah kelar COVID, mungkin bisa kopdar-kopdar, ketemuan gitu-gitulah. Mungkin seminar bareng gitu. Paling itu. Nah, cuman dari yang misalnya di gua ada YouTube baru nih, gitu kan. Apa gitu. Ntar turunin ke bawah, adminin turunin ke bawah gitu. Gitu. Nah, itu gue punya grup. Jadi istilahnya gue bisa ngomong kepada admin gampang. Jadi kalau minggu ini kita ajarin mereka ini ya, gitu. Ntar udah diajarin mereka semua tuh, situ gitu. Ntar minggu depan ini ya, gitu. Minggu depan kita ajarin yang berat, kita ada webinar gitu. Ada mau ikut nggak? Nah, baru webinar lagi. Oh, ada webinarnya juga? Iya, tiap 2 bulan sekali gue webinar. Itu ngapain? Isinya ngapain webinarnya? Gue seminar cara sembuh anxiety, sama yang gue bilang tadi, ngubah. Kayak gue kasih kalau kan tadi belum jelas ya. Tadi kan gue NLP kan, yang karena gue taunya lo kumat di mobil gue jadiin tempat itu gue NLP sebetulnya. Nah itu sebetulnya bisa lo praktekin sendiri. Nah itu kayak gitu-gitu belajarnya di webinar. Oh, I see. Wih, seru juga. Boleh. Ya wes lah kalau begitu. Siap. Nanti pokoknya gimana, mudah-mudahan. Ya wes lah kalau gitu, Rick, gue cabut ya. Kalau gitu, thank you barbecue. Nanti kalau ini apa namanya, ada info-info lagi, I let you know lah.